Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pribadi yang sangat menyenangkan, memiliki pribadi yang sangat mulia, tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan ketika orang minta tolong, ia selalu menolong walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Satu ketika datang seorang yang miskin, ingin meminta bantuan kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memiliki apa-apa. Ia tanya sama Aisyah, Aisyah, apakah yang masih ada di rumah kita ini? Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, sebiji daripada gandum pun tak ada di rumah kita ini. Lantas Rasul untuk menenangkan hati si miskin ini, ia pun mengatakan kepada Aisyah lagi, Aisyah, coba tengok di lemari. Ada jubah yang pernah dikasih orang kepada saya. Kemudian Aisyah pun mencari-cari dan disitulah ditemukan ada jubah. Maka tinggallah jubah ini yang ada pada waktu itu, harta Rasul pada waktu itu. Akhirnya Rasul pun memberikan jubahnya kepada si miskin ini. Wahai pemuda, pergilah, juallah ini. Adapun nanti keuntungannya silahkan ambil untukmu agar bisa menutupi kebutuhanmu. Baik. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada orang lain walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Pergi ke pasar, si miskin tadi membawa jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ia mengatakan sama-sama orang yang ada di pasar tersebut, wahai orang-orang, siapakah yang mau membeli jubah Rasul ini? Banyak yang mau di situ. Banyak yang berebutan karena tahu ini jubah bukan jubah sembarangan. Jubah orang yang mulia ini. Tapi saat itu pula ada orang yang buta, kaya raya, memiliki banyak harta, tapi ia buta. Kemudian ia katakan kepada pelayannya, ada apa itu di pasar? Coba kau dengar dulu. Pelayannya pergi, mendengar cerita bahwasanya ada orang miskin yang jual jubah Rasulullah. Ia balik jumpai tuannya tersebut. Ia mengatakan kepada tuannya, wahai tuan, di pasar ada orang miskin yang menjual jubah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si buta yang kaya ini, tuannya ini mengatakan kepada pelayannya, pergi kau beli, berapapun, semahal apapun jubah yang dijual oleh si miskin itu, beli. Itu jubah yang sangat mulia. Pergi. Dikasih uang, ia pun pergi. Pelayan tersebut pun membelinya dengan harga berapapun. Baik. Sudah di tanganlah jubah ini, sudah di tangan pelayan, ia balik, jumpai tuannya. Ini tuan, jubahnya. Akhirnya si buta ini pun kesenangan karena sudah mendapatkan jubah Rasulullah. Akhirnya jubahnya ini ia pakai dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan jubah ini pandanganku bisa kembali seperti semula. Ia berdoa kepada Allah. Akhirnya dengan izin Allah, ketika dia menggunakan jubah ini, pandangannya yang tadinya buta, akhirnya pandangannya itu menjadi kembali seperti semula. Ia mampu melihat, bahkan lebih jelas, lebih terang lagi daripada sebelumnya. Ia pun senang, ia pun gembira, ia jumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sudah membeli jubah ini ya Rasulullah. Kemudian aku gunakan, aku berdoa kepada Allah. Akhirnya penglihatanku pun kembali seperti semula. Ya Rasulullah, aku berterima kasih kepadamu dan aku kembalikan jubah ini kepadamu. Jubah itu dikembalikan kepada Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah pun bergembira. Kemudian daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lihat Aisyah, bahwasanya ada 4 hal yang di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama, gara-gara jubah ini saya kasih kepada si miskin menjadi memiliki harta. Kedua, dengan jubah ini pelayan yang membelikan jubah ini daripada si miskin dimerdekakan oleh si buta tadi. Dan yang ketiga, jubah ini membuat si buta tadi kembali penglihatannya dan ia mampu melihat. Dan yang keempat, coba kau perhatikan, jubah yang tadi ini sudah dibawa keliling kemana-mana bisa kembali lagi kepadaku, kata Rasulullah. Maka para penonton YouTube Khairi Damanik, kita perhatikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang menyenangkan dan memiliki mujizat. Dan daripada itu, dengan ia membantu orang lain, Allah pun membantunya. Maka dari itu, mari sama-sama, kalau memang kita memiliki jiwa yang besar, ada orang yang meminta bantuan kepada kita, kalau semampunya bisa kita tolong, ikhlas, mudah-mudahan dengan bantuan kita tersebut, Allah juga akan membantu kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam dakwah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.